Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat pada Festival Hukum Islam. Perkenalkan, saya Yuanga Metaviana selaku pembicara pertama. Saya Muhammad Fadul Alim selaku pembicara kedua. Dan saya Nadia Putri Lestari selaku pembicara ketiga. Kami mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam semester 2 yang akan menyampaikan pendapat kami pada lomba debat kali ini dengan mosi pemindahan ibu kota. Dewan Juri yang kami hormati, rencana Indonesia dalam memindahkan ibu kota rupanya sudah ada dari zaman presiden pertama, yaitu pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Jauh sebelum Jakarta menjadi ibu kota negara, setidaknya Indonesia telah 3 kali berpindah tempat untuk ibu kota negara ini. Dari sumber yang kita percaya, ibu kota Indonesia pertama adalah daerah istimewa Yogyakarta, yang kedua Bukit Tinggi Sumatera Barat, dan yang ketiga hingga saat ini yaitu daerah khusus ibu kota Jakarta. Tanggal 18 Januari 2022 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan disahkannya RUU tentang Ibu Kota Negara menjadi UU oleh DPR RI dan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia mempunyai Ibu Kota Negara baru yang menggantikan Jakarta. Presiden Joko Widodo menyampaikan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan saat sidang bersama DPD DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 16 Agustus 2019 silam. Presiden Joko Widodo menambahkan ibu kota bukan sekedar simbol identitas negara, karena menurut beliau, ibu kota juga merupakan representasi kemajuan bangsa. Karena itu, Presiden mengatakan bahwa pemindahan ibu kota bertujuan sebagai pemerataan dan ketersediaan ekonomi di Indonesia. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa saja, sementara di pulau lainnya presentasinya kurang dari 10%. Jika ada yang bertanya, kenapa sih Kalimantannya dipilih, kenapa tidak daerah lain saja? Bukankah Kalimantan itu paru-paru dunia? Janji nanti tidak merusak alam. Berdasarkan rancangan pemerintah, pertimbangan lokasi memang dibuat berdasarkan beberapa kondisi. Pertama, lokasinya dibuat sebisa mungkin berada di tengah-tengah Indonesia. Harapannya agar pembangunan juga lebih merata sehingga pemerintah bisa menjangkau semua wilayah dengan tujuan agar pusat perhatian pemerintah bukan hanya berfokus di Pulau Jawa saja. Kedua, terdapat pertimbangan bahwasannya Kalimantan adalah kawasan hutan hijau yang sebisa mungkin dilindungi kelestariannya. Rancangan tersebut berarti Ibu Kota Nusantara mengangkat konsep kota hijau modern atau forest city. Yang perlu kita garis bawahi adalah wilayah yang akan dijadikan IKN Ibu Kota Negara bukan hutan hijau belantara, namun hutan produksi kayu yang ditebang setiap 6-7 tahun sekali. Dengan dibangunnya ibu kota ini, akan ditanam tanaman endemik atau tanaman asli Kalimantan seperti pohon kapur kamper, kayu putih, dan lain-lain. Dewan Juri yang kami hormati, sebagai warga negara yang baik sepatutnya kita mendukung penuh atas upaya pemerintah untuk negara kita. Dengan catatan, hal-hal yang dilaksanakan manfaatnya lebih besar daripada tidak dilaksanakan sama sekali. Hal-hal tersebut telah tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulullah dan ulil amri kalian atau pemimpin. Kemudian surat Al-Anfal ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulullah, dan taatlah kalian kepada Allah, dan janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah, sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, La ta'ata fi ma'syatin innama ta'atu fil ma'rufi. Tidak ada kewajiban taat dalam perkara maksiat. Ketaatan hanyalah dalam perkara yang ma'ruf atau kebaikan. Hadis Bukhari nomor 7257. Rasulullah SAW juga bersabda di hadis lain, Alal amril muslimi fi ma habba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'syatin
fa idza umira bi ma'syatin fala yasma' wa la ta'ata. Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang ia sukai maupun perkara yang ia benci selama tidak diperintah untuk bermaksiat. Apabila diperintah untuk bermaksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan taat. Hadis Bukhari nomor 7144. Ibnu Abil mengatakan hukum menaati pemerintah adalah wajib walaupun mereka berbuat zalim kepada kita. Jika kita keluar dari menaati mereka, maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Bahkan kita bersabar dari kezaliman yang mereka perbuat akan menghapus dosa-dosa dan akan melipat gandakan pahala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berbuat zalim itu disebabkan karena kerusakan yang terjadi pada diri kita juga. Dewan juri yang kami hormati, jika ada yang bertanya, mengapa sih harus pindah ibu kota negara? Kan resikonya besar, biayanya juga tidak murah bukan? Apa tidak sebaiknya kita memperbaiki dari hal yang kecil terlebih dahulu? Nah, jadi gini, Jakarta di peringkat pertama sebagai contoh perencanaan kota terburuk di dunia, yang dalam sebuah tulisan berjudulkan 10 Example of Bad Urban City atau 10 contoh kota dengan perencanaan paling buruk, Jakarta menjadi juaranya. Sejak zaman Hindia Belanda, Jakarta mengalami pemekaran wilayah yang sangat luas dan padat, yang mana salah satunya disebabkan oleh tingginya arus urbanisasi yang berasal dari wilayah kota. Adanya faktor penarik urbanisasi yang berasal dari wilayah kota, seperti kesempatan kerja yang luas, fasilitas pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan dan rekreasi yang memadai, serta lingkungan hidup yang lebih modern. Padahal jika ditelisik lebih mendalam, kota Jakarta ini tidak didesain sebagai kota yang mampu menampung penduduk yang banyak disertai juga dengan lalu lintas yang sangat padat, termasuk menjadi pusat ekonomi, pusat pemerintahan, tempat diadakannya event-event acara kenegaraan. Bukankah itu terlalu berat bagi Jakarta? Kota Jakarta dan sekitarnya memang tumbuh secara organik tanpa adanya perencanaan terpusat. Karenanya fungsi di kota Jakarta dan pemekarannya juga bercampur-campur, mulai dari pusat perdagangan, pusat pemerintahan, kawasan industri, kawasan perkantoran, bahkan kawasan permukiman warganya itu tersendiri. Berbeda dengan kota-kota di negara lain yang memang dirancang dengan tujuan yang spesifik. Maka dari itu, pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur bisa menjadi keputusan yang tepat untuk mengurangi beban di kawasan kota Jakarta yang saat ini sudah sangat padat dan memiliki fungsi yang bercampur-campur. Hal ini juga berakibatkan bagus kepada kita semua agar kita memiliki ibu kota negara yang disusun dan dirancang dengan perencanaan yang paling terupdate. Dari redaksi lainnya disampaikan juga oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo dalam konferensi pers di Istana Negara Senin 26 Agustus 2019. Nah, di sini beliau menyampaikan alasan mengapa ibu kota negara Jakarta akan dipindahkan ke Kalimantan. Yaitu yang pertama, resiko bencananya minimal, baik bencana banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan, dan bencana yang lainnya. Kemudian yang kedua, lokasinya itu strategis, berada di tengah-tengah Indonesia dan berdekatan pula dengan wilayah kota yang sudah berkembang seperti Samarinda dan Balikpapan. Kemudian alasan selanjutnya adalah karena Kalimantan Timur telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap dan di sana pemerintah juga sudah memiliki lahan sebesar 180.000 hektar. Dewan juri yang kami hormati, setiap keputusan pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dan setiap keputusan tidak bisa memberikan kepuasan bagi semua orang. Seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua tadi, bahwa alangkah baiknya kita sebagai warga negara yang baik mengikuti peraturan pemerintah. Cukup sekian argumentasi dari kami. Kami hanyalah Al-Fakir. Jadi kami mohon kritik dan sarannya untuk membangun kami ke depannya. Kalian tim pro atau tim kontra nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know is not in her. She's a